Annyeonghaseyo, ketemu lagi sama Miley yang hari ini mau kasih kamu drama review dari drama yang berjudul King the Land. Oke, ini sebenarnya sudah cukup lama nih Mai nggak kasih drama review. Jadi drama ini udah selesai dari 2 minggu yang lalu. Tapi hari Minggu kemarin Mai sibuk ngonser. Jadi Mai pulangnya juga telat banget sampai ke rumah. Jadi Mai nggak ngerasa fit buat bisa ngasih kamu drama reviewnya. Nah, di minggu sebelumnya itu Mai sempat kolaps ya, jadi Mai sakit sampai suaranya hilang gitu, jadi Mai juga nggak bisa kasih drama reviewnya. Sayang banget ya, padahal Mai selesai nontonnya itu hari Minggu. Dia rencananya hari Minggu itu mau kasih drama review, tapi terlalu lemah terus nggak ada suaranya, jadi Mai sampai undur 2 minggu gak kasih kamu drama review ini. Mai sedih banget. Jadinya editing drama review yang sebelumnya juga tertunda, sampai kayaknya masih ada 2 drama sebelumnya belum Mai edit. Jadinya ini bakal jadi perjalanan yang panjang ya buat editing, bikin video lagi. Pokoknya doain Mai perjuangannya tetap keras ya buat kasih kamu drama review yang bagus tentunya. Oke, luckily hari ini Mai bisa kasih kamu drama review akhirnya ya. Jadi welcome back to my channel. Oke, drama King the Land ditayangkan di network JTBC sebanyak 16 episode, dan itu selesainya pada bulan Agustus, jadi bulan ini gitu ya. Nah, sebenarnya Mai itu sempat terkejar drama ini tuh sampai, karena ini ketika Mai nonton dia itu ongoing gitu. Jadi pas Mai nonton sampai terkejar sampai istilahnya nggak ada episode baru ketika Mai mau nonton gitu. Jadi Mai sempat nunggu. Jadi di sela-sela nunggu itu selama seminggu Mai sempat selingin sambil nonton drama Tale of the Nine-Tailed 1938 gitu ya. Jadi kabar baiknya nih, drama Tale of the Nine-Tailed 1938 Mai sudah akan di episode terakhir malam ini. Mai masih makan nonton gitu ya. Jadi langsung selesai, bakal kasih kamu drama review minggu depannya ya. Oke, balik lagi ke King the Land. Ini ternyata runtime-nya itu di premiere hour, itu di Sabtu dan Minggu malam ya. Oke, jadi apakah penyebab Mai menonton drama ini? Tentunya adalah couple yang satu ini ya, Lee Jun Ho dan juga Im Yuna. Jadi Mai tahu banget kalau Yuna itu main drama nggak akan drama kaleng-kaleng. Jadi sebelum ini Mai juga sudah nonton drama Yuna yang mana ya, apa tuh judulnya, maaf ya, short memory. Big Mouth, iya. Sebelumnya udah ketemu dia di Big Mouth, jadi sejak itu Mai tahu nih pasti dramanya bagus gitu. Jadi Mai juga percaya pada skenario pilihannya Junho, karena ini bukan pertama kalinya Mai ketemu Junho. Sebelum ini Mai nonton dia di drama The Red Sleeve. Nah, jadi karena dua ini Mai percaya, akhirnya Mai pun memilih drama King the Land. Dan ternyata drama tidak mengecewakan guys. Kenapa? Karena menurut Mai selain segi romantisnya dapet banget di drama ini, selain itu juga humornya dapet guys, lucu-lucunya gitu ya. Dan aduh, drama ini bisa bikin kamu baper ya, terutama kamu yang suka banget sama yang bucin-bucinan nih, drama ini cocok banget buat kamu gitu ya. Mai yang sebenarnya nggak terlalu suka sama yang bucin banget aja, Mai suka dengan dramanya gitu ya. Jadi di sini Lee Jun Ho berperan sebagai Guwon. Jadi dia adalah anak dari keluarga kaya. Jadi di episode 1 Mai masih ingat banget nih scene-nya si Guwon itu naik helikopter terus terjun payung gitu, dia buat nyampai ke hotelnya gitu. Meskipun dia sebenarnya berhenti mendarat di gedung yang salah gitu ya. Lucu, tapi sudah menunjukkan bahwa dia kaya dari pertama gitu. Nah, jadi dia adalah salah satu pemilik dari The King Group. Jadi bisnis mereka itu nggak cuman hotelnya, tapi juga ada bisnis penjualan bebas pajak gitu ya, yang biasa jualan di pesawat gitu ya. Terus ada, bukan, itu penjualan bebas pajak juga, mereka ada bisnis maskapai. Pokoknya di King Group ini banyak bisnis gitu ya. Nah,
suatu hari Guwon ini menjadi terlibat itu di peperangan untuk memenangkan King Group. Nah sebenarnya Guwon ini tidak terlalu pengen punya mewariskan King Group ini sih, tapi karena suatu sebab akhirnya dia harus bertengkar dengan nunanya untuk mendapatkan, bertikai bukan bertengkar sih ya, bertikai untuk mendapatkan King Group gitu. Nah Guwon ini orangnya pintar, elegan, pokoknya gaya berpakaian dia gitu ya. Tapi itu tidak melepas fakta kalau dia tetap cocok pakai baju kaos gitu ya. Ada nanti di episode-episode berikutnya dia nggak hanya pakai baju setelan jas gitu ya. Nah tapi masalahnya cuma satu, dia tidak punya pengetahuan dalam bidang dating, nggak bisa pacaran, nggak pernah pacaran. Aduh, kasihan ya. Nah, dan juga ada satu hal sebenarnya menjadi kelemahan dia. Dia ini benci sekali dengan senyum palsu, gitu. Dan karena dia ada trauma, gitu. Jadi di masa lalunya Junho ini sebenarnya Junho Guwon ya. Guwon ini sebenarnya adalah anak dari pernikahan kedua si ayahnya, gitu. Nah, jadi nunanya ini adalah seorang yang berbeda ibu dengan Guwon, gitu. Nah, karena itu sebabnya dari awal sebenarnya Nuna ini tidak begitu suka dengan Guwon gitu. Nah Guwon pun sebenarnya besarnya di luar negeri, dia besarnya di Inggris ya kalau nggak salah. Pokoknya ya correct me if I'm wrong ya, karena ini udah 2 minggu my short memory, forgive me ya. Oke, jadi begitu deh. Jadi ketika Guwon ditinggalkan oleh omanya, which is sebenarnya omanya nggak mau ninggalin dia gitu, tapi karena suatu hal gitu omanya ninggalin dia. Dan sejak itu Guwon itu benci dengan senyum terpaksa katanya, senyum palsu, dia bilang seperti itu ya, ada trauma tersendiri. Nah sedangkan suatu hari dia ketemu dengan Chon Sarang yang diperankan oleh Im Yuna. Nah si Yuna ini beda banget dengan Guwon ya, karena Yuna ini seorang yang suka banget tersenyum, dia juga ceria anaknya gitu ya. Dan dia itu sejak kecil punya cita-cita untuk menjadi hotelier gitu. Nah karena itulah dia akhirnya diterima bekerja di King Hotel. Nah sebenarnya dari segi pendidikan Sarang ini bukan seorang lulusan sarjana, bukan S1 gitu. Dia cuma D3 lah istilahnya begitu ya. Nah tapi dia diterima di King Hotel itu karena dia pengetahuannya yang luar biasa soal perhotelan. Dan dia juga punya senyum yang manis banget gitu. Jadi itu menggugah nunanya si Guwon, yaitu siapa namanya? Let me check one more time. Guwaran, untuk menerima Sarang gitu. Akhirnya dia start dari nol banget guys, sampai akhirnya dia manjat ya posisi dia, sampai dia juga menerima penghargaan sebagai karyawan atau staff terbaik karena senyumnya itu gitu ya. Dia sampai punya badge gitu ya, the best apa ya kalau nggak salah, the best staff atau gimana lah gitu ya. Jadi karir dia keren banget ya, meningkat cepet banget gitu. Dan tapi nggak cuma hanya itu, dia mulus naik ke atas ya, tapi dia punya banyak masalah juga. Dan istilahnya dia itu juga sempat dibenci orang-orang karena iya, dia itu startnya dari nol gitu. Ada senioritas di hotel itu, dia dibenci oleh orang ini, orang itu, tapi akhirnya dia juga berhasil menanjak gitu ya. Dan juga dia bertumbuh menjadi kepribadian yang semakin baik dari hari ke hari. Dan suatu hari ketemulah si Sarang dengan Guwon. Bayangin nih, Sarang kan orangnya yang bright banget gitu ya, istilahnya cheerful gitu ya. Sedangkan Guwon ini kan orangnya negatif mulu, ini positif. Jadi ketika mereka ketemu, mereka itu saling membenci. Tapi lama kelamaan mereka jadi terlibat kisah asmara yang sebenarnya mereka nggak sangka-sangka dan mereka tidak mau sebenarnya. Tapi itu mereka jatuh cinta secara alami gitu ya. Jadi Guwon itu ketika dia pertama kali menginjakkan kakinya di King Hotel, dia diberikan posisi sebagai manajer umum gitu ya.
dan dia harus mempromosikan King Hotel bersama Sarang, karena Sarang kan staff terbaik gitu. Jadi mereka harus foto, dia istilahnya mengambil beberapa foto shoot, terus mereka ada syuting bareng untuk mempromosikan King Hotel. Dan saat itu waduh lucu banget guys, karena Guwon ini tidak pernah tersenyum. Selain dia benci sama orang yang tersenyum, dia juga tidak pernah tersenyum. Jadi ketika di photoshoot ini dia disuruh senyum, senyumnya terpaksa, lucu banget gitu ya. Tapi siapakah yang mengajarkan Guwon untuk tersenyum secara alami? Sarang gitu ya. Jadi mereka juga terlibat berbagai hal yang membuat mereka itu sampai terjebak berduaan seperti di suatu pulau gitu ya, karena mereka itu ditipu sebenarnya gitu ya. Jadi mereka terjebak di suatu pulau dan mereka terlibat berbagai adegan sampai Guwon itu menyebut Sarang itu cantik. Udah mulai suka gitu ya. Ketika ditanya sejak kapan sih Guwon itu suka dengan Sarang, Guwon bilang kayaknya sejak malam itu gitu ya. Oke, jadi sebenarnya apa sih alasan Guwon ini ingin merebut King Hotel gitu ya? Guwon ini ingin mencari tahu lagi soal omanya yang pergi dari kehidupannya secara tiba-tiba gitu ya. Dia tidak mengerti kenapa, tapi dia ingin tahu. Jadi dia tahu kalau omanya ini sempat bekerja di King Hotel, tapi yang anehnya tidak ada data apapun di King Hotel tentang omanya. Nah, jadi disitulah dia berusaha cari tahu di mana omanya gitu. Jadi satu-satunya cara untuk cari tahu adalah dia harus terjun ke dalam King Hotel dan menyelidikinya sendiri. Well, it's a hint ya. Dia sebenarnya ketemu dengan omanya, ini spoilernya gitu ya, tapi itu di ujung-ujung cerita. Tapi bagaimana Guwon bersikap, nah itu kamu perlu nonton ya. Sedangkan Sarang sendiri, dia terus berjuang supaya bisa mencapai puncak tertinggi sebagai seorang staff di King Hotel. Dan di situ suatu hari dia mencapai puncaknya, tapi Sarang tidak merasakan kebahagiaan yang sebenarnya dia inginkan ketika dia mencapai puncak itu. Mai rasa sih itu karena dia sudah bekerja di King Hotel selama 10 tahun kalau nggak salah ya. Nah jadi mungkin dia sudah mencapai titik jenuh gitu ya. Nah jadi apa sih sebenarnya yang diimpikan Sarang? Dan apakah kisah cinta dia dengan Guwon itu mulus dan direstui oleh banyak orang? Tentu tidak gitu ya. Banyak sekali yang iri pada pencapaian Sarang, apalagi ketika akhirnya rumor tentang kisah cinta dia dan juga si manajer umum ini tersebar. Jadi mereka Sarang dihujat juga gitu ya. Tapi bagaimana Guwon dan Sarang secara dewasa menghadapi masalah tekanan dari luar ini, wah kamu perlu lihat nih bagaimana plotnya bisa uh, menceritakan dengan baik bagaimana hubungan percintaan mereka itu ternyata dewasa banget guys. Itu menurut Mike keren di sini ya. Nah selain antara Guwon dan Sarang, Guwon bertikai dengan nunanya, Sarang dengan keinginan di dalam hatinya untuk menjadi hotel layar sejati di mana kebahagiaan dia ternyata dia tidak puas berada di sana. Ada juga side story-nya yang menurut Mai itu keren banget untuk ditonton juga guys, yaitu teman-temannya Sarang nih, Oh Pyong-hwa yang diperankan oleh Go Won-hee. Nah dia ini yang bekerja sebagai si ini nih, pramugari ya di maskapainya yang punyanya King Group juga gitu ya. Nah dia ini sebenarnya baik banget ya, maksudnya dia punya masa lalu yang harus dia tutupi, sedangkan dia ingin mengejar karirnya sebagai seorang pramugari, tapi selalu ada orang yang jahatin dia sampai dia itu nggak bisa mencapai untuk naik pangkat gitu ya. Dan menurut Mai, Oh Pyong-hwa ini cantik banget ya. Mai itu suka banget dia dari awal gitu ya. Dan juga kepribadian dia yang dia itu seorang strong woman gitu ya. Sampai orang-orang yang ingin menyakitin dia, selain dia melindungi Sarang, sahabat baiknya, mereka tinggal di satu apartemen yang sama gitu ya. Dan Pyong-hwa juga berusaha keras untuk mencapai kenaikan pangkat dengan cara yang legal ya. Jadi dia kasihan banget ketika harusnya dia yang naik pangkat nih, spoiler nih, tapi ternyata malah hubenya yang naik pangkat. Dan hubenya itu jadi belagu banget semenjak dia naik pangkat. Kesel nggak?
Tapi ada yang ngebelain Pyonghwa, yaitu seorang pramugara yang juga hubenya Pyonghwa, namanya adalah, oh jadi nama maskapainya itu King Air gitu ya. Lee Ro-woon yang diperankan oleh Kim Jae-won. Ya, dia ganteng guys, manis ya mukanya gitu ya. Dan dia suka banget sama Pyonghwa, jadi dia ngebelain Pyonghwa terus sampai Pyonghwa nanya pertanyaannya, apakah Pyonghwa yang hatinya keras itu akhirnya bisa diluluhkan oleh Rowoon? Nah, kau perlu saksikan juga nih kisah cinta mereka gitu ya. Dan juga bagaimana perjuangan Pyonghwa untuk naik pangkat meskipun di bawah tekanan yang luar biasa. Nah, satu lagi sahabatnya Sarang itu adalah Kang Daeul yang diperankan oleh Kim Ga-eun. Nah, Kim Ga-eun ini Mai ingat banget karena Mai itu nggak lama baru lihat dia di drama Under the Queen's Umbrella gitu ya. Jadi Mai itu inget banget sama dia. Dan di sini dia bersahabat bertiga dengan Pyonghwa dan juga Sarang. Nah, si Daeul ini bekerja di apa tuh namanya? Namanya Alang Duty Free Shop gitu ya. Nah, yang menjual barang-barang yang duty free gitu ya. Dan dia adalah manajernya. Nah, tapi masalahnya si Daeul ini beda lagi. Nah, selain dia harus bekerja sebagai manajer tuh di sana, jadi dia punya bawahan, dia harus melindungi mereka dari atasannya Daeul yang jahat. Aduh, kesel banget lihat muka dia guys. Kamu masih bakal kesel juga sama dia gitu. Dan juga dari suaminya yang brengsek. Jadi Daeul udah menikah sejak usia muda, jadi Daeul juga sudah punya anak. Putrinya itu berusia sekitar 6 atau 7 tahun, agak lupa inget gitu ya. Dan juga dia harus mempertahankan karirnya gitu ya. Nah, kisahnya juga nggak gampang ketika dia mendapat tekanan dari mertuanya, karena mertuanya itu sering banget datang. Dan mertuanya itu nyebelin karena nggak ada faedahnya mertuanya itu di situ. Ketika mertuanya datang itu kebanyakan menyiksa Daeul, suaminya juga nggak menolong Daeul. Tapi si malaikat kecil, putrinya Daeul ini ternyata pintar banget guys. Dan dia juga selalu ngebelain omanya ya. Nah, jadi bagaimana juga perjuangan Daeul untuk selamat dari neraka kehidupan ini gitu ya. Nah, ini juga patut kamu tonton. Keren banget gitu ya kisahnya si Daeul. Nah, selain itu juga ada Cha Sun Hui yang diperankan oleh Kim Yong Ok. Jadi dia adalah Harmony dari Sarang. Jadi Sarang sudah nggak punya orang tua lagi karena meninggal gitu ya, kecelakaan kalau main nggak salah gitu. Nah, jadi Sarang dibesarkan oleh si nenek ini. Dan nenek ini sayang banget sama Sarang gitu ya. Saking sayangnya nih, ketika Guwon itu mau melamar Sarang, itu sampai harus melalui berbagai macam ujian yang diberikan oleh Harmonia Sarang. Nah, si Harmony ini mukanya nggak asing banget guys. Ketika kamu nonton, kamu akan bilang, oh my gosh, kayaknya nih ini leluhur. Maksudnya Sonbe ya, kita bilang ya, Sonbe yang satu ini kayak kita pernah lihat di mana gitu, karena sepertinya orang tua dari segala orang tua gitu ya. Aktingnya tentunya keren banget. Nah, jadi bagaimana kisah-kisah mereka ini mewarnai satu drama King the Land yang akhirnya mereka harus saling tolong-menolong di kala mereka ketiga sahabat ini mengalami masa kelam. Dan siapa sih yang menemani Guwon ketika dia menghadapi masalah? Kamu bisa saksikan semuanya di King the Land. Oke, kita lihat yuk komentar dari netizen yang ada di Asian Wiki. Nah, ini ratingnya ini sempat menyentuh 12,%. Jadi drama ini pasti keren banget guys. Itu di Seoul gitu ya. Di nationwide itu menyentuh 12-an juga. Apa yang membuat kamu ragu-ragu buat nonton King the Land? Nonton ya. The story is just common, just like many others common boss or employee romance. I just a lot prefer this kind of genre. Just like comfort story with no stress. Also, it proves that even the main lead are not just attractive like the male lead. But he has a lot of charisma and the acting is on point. Junho gitu ya. Komentar yang lain. The drama was the best of the best rom-com ever. Rom-com. The relationship was so mature and healthy. Ini yang
kamu tuh harus belajar, apalagi kamu yang relationship gitu ya. Belajarlah dari Guwon dan juga Sarang ya. Kayak gini nih, keren banget ya. I don't usually like rom-com dramas, but King the Land, such a great rom-com dramas. I fell in love with the two main characters, Sarang and Guwon. Ya mereka chemistry-nya juga dapet banget guys, gitu. King the Land is my favorite drama for 2023 and is on the top of my favorite rom-coms and comfort K-drama of all time. Pujian semua guys. Nice rom-com, great on-screen couple. The character are too idealistic. Enggak juga, menurut Mai mereka ada kelemahannya gitu. Kamu bisa bandingkan sendiri nanti ya kalau kamu nonton gitu ya. Love this series so much. Thanks writers and directors. Good job cast, was amazing. Setuju banget gitu ya. Ini siapa yang nyanyi lagu yang ini ya? Jong Se-woon. Nah ini ya, memang Mai itu sebentar. Ini sedikit intermezzo ya. Mai itu ketika dengar lagu ini, Mai sejak dulu agak-agak sering tertipu dengan suaranya Jong Se-woon dan juga Ha Sung-woon gitu ya. Memang Mai sering agak-agak tertipu sama suara mereka gitu. Jadi akhirnya Mai find out ini ternyata Se-woon yang nyanyi gitu. Keren kan suaranya? Oke, lanjut lagi. Good chemistry between Junho and Yuna. Tuh kan semuanya serba pujian guys. Tapi yang Mai agak bingung nih, di Asian Wiki drama ini cuma mendapat rating sebesar 77 dari 100. Kalau menurut Mai mau kasih rating sebesar 87 ya. Nah, kamu nanti nonton dan nanti kamu kasih juga ya ratingnya ya. Alright, let's see the cast. Mai mau bahas Junho, kelahiran tahun 90, dan dia adalah member of K-pop boy group 2PM. Nah, jadi tentunya Mai kenal dia dari 2PM, second gen. Oke, jadi di mana sih Mai pernah ketemu si Junho? Wow, dia sudah punya banyak banget awards. Sudah ada 6 awards. Dan 4 diantaranya ini dari drama yang Mai baru aja tonton, The Let's Live. Pantas banget dia dapat ya. Di situ dia dapat Best Couple Award, Best Actor, Most Popular Actor, Best Actor. Itu dari Baeksang Arts Awards dan juga MBC Drama Awards. Keren gak Junho nih? Oke. Jadi drama dia yang pernah Mai tonton itu sebenarnya baru The Let's Live, berperan sebagai Isan di tahun 2021. Dan akhirnya ketemu dia di King the Land, berperan sebagai Guwon di tahun 2023. Dan dia ada, ini cuma sebagai cameo. Oke, Mai berharap nih dia ada tawaran drama baru karena acting dia bagus banget. Ini lagu ini Mai juga suka banget nih, dinyanyikan oleh Minso, Is It Love. Jadi pengen cover ya, udah lama gak cover lagu sendirian. Tapi ini kayaknya agak high tone ya. Mai itu agak struggle ya dengan suara female. Atau lagunya Sewon tadi yang Mai cover ya. Lee Junho became the sexiest man on TV after Red Slave. Kinda agree with this. Okay, King the Land was one of my favorite. The acting of Guwon and Sarang are very natural and they look good together. I was saw Lee Junho in the drama Good Manager. Okay, I'm impressed with his acting there. I enjoyed King the Land very much and found the final what I hoped for. I've watched many South Korean series on Netflix and have become a fan of them. Okay, Mai juga setuju banget, endingnya itu just like what you expected guys. You will like it, you will like this drama gitu ya. Jadi kamu perlu banget nonton dramanya. Kalian Junho bakal jadi salah satu aktor yang Mai ikutin nggak ya? Yuna, kelahiran tahun 90 juga, member of K-pop girl group Girls' Generation. Tentunya Mai juga kenal dia dari sana, second gen. Oke, jadi Mai sebenarnya baru aja nonton Yuna di drama Big Mouth di tahun 2022 sebagai Gumiho.
Dan dari Big Mouth dia memenangkan 2 awards. Dia udah banyak banget guys. Totalnya ada 12. Dan 2 awards diantaranya Big Mouth itu dia mendapatkan Best Couple Awards dan Best Actress dari 2022 MBC Drama Awards. Dramanya keren. Mai punya drama reviewnya, kamu tinggal cek aja ya. Itu juga kamu penting banget nonton, perlu banget. King the Land, dia berperan sebagai Chang Sarang di tahun 2023. What a wonderful drama, King the Land. Very nice, beautiful love story. You both have a really great chemistry. Setuju. I'm an old lady, but when you and Junho kiss for the first time, I truly wish I was you. Interesting. King the Land practically the best show on Netflix. Funny, adorable, and kind. The world needs more, not less of this feeling King gives. Okay. I've been a fan since Love Rain era. She introduced K-pop to me. Yes, I'm agree. Her drama series, even You Are My Destiny, I constantly watch. Aha. Oke, jadi ini adalah Soshi ya. Wah, ya jadi Yuna katanya penting banget buat hidupnya. Dan acting dia katanya luar biasa. Mai setuju banget. Actingnya Yuna natural banget guys. Jadi apalagi yang membuat kamu ragu-ragu buat nonton drama ini? Mai aja setuju banget bagaimana chemistry antara Junho dan Yuna di drama ini. Dan juga penulisan skenario-nya. Dan Mai nggak bisa bilang bahwa drama ini nggak ada masalahnya ya, semuanya serba ringan. No, ada masalahnya gitu ya. Tapi juga drama ini buat Mai nangis, yes, Mai juga nangis gitu ya. Tapi romcomnya juga dapet banget. Dan menurut Mai ini juga salah satu the best K-romance drama ever gitu ya. Jadi kamu perlu nonton drama King the Land. Oke, sampai di sini buat drama review Mai dari drama King the Land. Nggak harus banyak, yang penting cukup buat menggugah kamu buat nonton dramanya. Oke, sekali lagi Mai lagi nonton drama Tale of the Nine Tailed 1938. Akan segera nonton episode akhirnya, jadi tunggu aja, drama review akan segera Mai kasih ke kamu. Dan setelah ini Mai punya 3 lagi drama yang menunggu di watching list Mai. Ada Bloodhounds, ada The Good Bad Mother, bener, dan juga Bora Deborah. Ya, sesudah ini Mai akan nonton drama My Lovely Liar juga. Jadi don't miss it, drama review dari Miley. Makasih buat kamu yang sudah naikin view-nya drama review Mai. Ini sebenarnya kamu suka kan dengan drama review Mai? Jangan lupa kamu subscribe juga, dan juga kamu tinggalin jempolnya di dramanya Mai ya, di drama reviewnya Mai. Dan jangan lupa kamu juga bisa bagikan link drama review mereka sesama K-drama lovers lainnya, terutama bagi mereka yang bingung mau nonton drama macam apa gitu. Karena Mai melahap semua genre K-drama, kamu bisa pilih dari playlist K-drama review by Miley. Okay, see you at the next K-drama review by Miley. Annyeong.